Kini cerita pun berlanjut. Terlihat Lusu sedang mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba di luar kelihatan ramai. Ada apa? Lihat Lusu. Tim ini tidak bisa melihat ujungnya. Saya khawatir harus ada lebih dari 30.000 orang. Wah, ternyata ada tentara-tentara Huwei yang ada di sini. Yang mulia, yang mulia. Terimalah kami, tolong kami. Kami telah dibabat habis oleh tentara bulu hitam dan kami harus melarikan diri ke sini. Sekarang kami tidak mempunyai pemimpin. Komandan Yi telah meninggal dan dibunuh oleh tentara bulu hitam. Tolong terimalah kami. Hah? Apa kamu bilang? Kalian kan tentara. Tidak seharusnya kalian ke sini dan meminta tolong kepada kami yang hanya sekadar bandit. Dan kami hanya punya pondok kecil yang tidak bisa menampung kalian semuanya. Ucap Lusu. Tidak, kami bisa tidur di luar pondok, di luar kawasan desa. Wah, ini sungguh sangat gila. Ini mungkin benar-benar suatu kehidupan, ucap Lusu dalam pikirannya. Waduh, ini agak aneh. Saya tidak memiliki hubungan dengan kalian dan tidak seharusnya saya juga membantu kalian. Tiba-tiba ada yang mendekat dan seketika itu ada yang melempar sesuatu dan ditangkap oleh uskup bishop kardinal sang master level 1. Duh, apa ini? Siapa yang menyerang saya? Woi, siapa yang menyerang saya? Woi, apa ini? Ucap Lusu sambil melihat barang yang diberikan oleh bishop kardinal. Ternyata di situ ada jimat harimau di tangan Lusu dan ada kain merah. Wah, ini apa? Kok kelihatan aneh? Yang mulia, sekarang Yi Xiaoming sudah mati dan tentara Wu Wei telah bubar. Terimalah kami sebagai tentara Anda dan kami akan mengangkat Anda sebagai komandan kami yang memimpin kami. Saya ingin mengabdikan diri kepada Anda di sini, ucap kelompok itu. Lusu pun bersemangat dan bingung karena harus membawa mereka semua. Letnan, berlututlah. Lihat, komandan kita sedang berlutut. Kita harus memohon agar kita bisa tinggal di sini, agar kita tidak terbunuh oleh tentara bulu hitam dan kita bisa bertahan di sini untuk waktu yang cukup lama. Ya, mari semuanya berlutut kepada komandan dan raja yang baru, komandan baru Lusu. Raja Lu, kami semua menanam kacang denganmu. Kami mau untuk menanam kacang di sini dan demi untuk bertahan hidup. Yang mulia, Anda tidak tahu kami telah dikucilkan dan ditekan karena kami terbiasa melihat perilaku Yi Xiaoming. Dan kami mau kalau kami nanti disuruh untuk menanam kacang di wilayah ini. Tapi aku hanya seorang pemimpin bandit dengan tidak punya banyak uang, ucap Lusu. Namun mereka cukup senang karena kelihatannya Raja Lu mau menerima mereka. Yang mulia, jangan khawatir, komandan pengawal militer menunjuk Anda sebagai komandan selanjutnya. Dan kami bisa untuk dibeli dan ditugaskan kemanapun. Wei juga akan bersedia mengirimkan surat untuk Anda untuk menjadi anggota kelompok dan dikirim ke Nangeng. Sisa tentara Wu Wei sebagian besar sudah mati dan ini adalah saatnya
Anda memimpin sebagai raja kami dan sebagai komandan kami, ucap orang di situ. Lusu pun bingung apakah dia mau menerimanya atau tidak. Ternyata di dunia Luzo ini sangat aneh, ucap Lusu di pikirannya. Hehe tuan, apakah Anda tidak mau menolong mereka semua? Ini adalah hal yang baik, ucap budak Lusu. Tentu dengan ini mereka bisa dimanfaatkan. Mereka bisa menanam kacang yang banyak dan kita akan mendapatkan uang yang banyak. Dan kita juga dipermudah dalam pekerjaan. Tolong bantu dia, Yang Mulia Su. Ini adalah hal yang baik, pikir Lusu. Wah, ini adalah kehidupan yang nyata. Sambil batuk. Apakah Anda mau menjadi komandan kami, Tuan Lu? Pikir mereka. Karena saya bertanya, saya bersemangat untuk mendapatkan uang di sini dan mengabdikan diri saya di pondok yang dipimpin oleh Raja Lu. Kita tunjuk Komandan Lu sebagai pemimpin. Ya, ore. Ya, kita akan menjadikannya komandan kita yang baru, ucap mereka, dan mereka pun semua menunduk, menunjukkan pengabdiannya kepada Raja Lu yang saat ini mempunyai kekuasaan yang besar. Lusu pun keheranan dan Xiaoyu pun berpikir ini saat yang tepat untuk memanfaatkan mereka dan mereka bisa disuruh untuk menanam kacang yang banyak. Lusu pun berpikir, mengapa kamu datang kepadaku dan bahkan ini kelihatannya tidak menarik. Di tempat yang lain kita dilihatkan penjagaan di sini. Penjagaan itu sangat ketat. Kelihatannya mereka dari kota sebelah. Di negeri Nangeng ini dan tentara Kinsei sedang menunggu. Kelihatannya ada yang mau menyerang. Tuan dan Nyonya, kali ini tentara bulu hitam memiliki tamu tingkat tinggi untuk menyerang kita. Dan mereka kelihatannya berbeda. Terlihat mereka sedang rapat dan berkumpul mengatakan sesuatu tentang bulu hitam yang memporak-porandakan desa sebelah. Berkaitan dengan senjata ajaib Lu yang dapat menangani kelas 1, dia cukup beruntung untuk mendapatkan hidupnya kembali. Sekarang kota Nangeng dikepung. Apakah Anda memiliki rencana yang baik untuk menyelesaikan hal yang mendesak seperti sekarang ini? Ucap Liu Zi kebingungan. Lapor Tuan, Panglima. Saya khawatir kita hanya bisa meminta bantuan pasukan di Nanzhou. Wah, Nanzhou ya. Nanzhou adalah kota yang jauh dan butuh waktu yang lama untuk ia dapat ke sini. Tapi Tuan, bagaimana dengan kita dan tentara kita di Singsai? Apa ini hal yang menarik? Kalau ini dibiarkan nanti kita akan terbunuh dan kita tidak akan mendapatkan hal yang baik. Tentu saja aku tahu berita itu. Pasukan Ci yang tidak memperkuatku, entah karena dia berpikir bahwa setelah pasukan bulu hitam dihabisi oleh pasukan kita, dia akan bisa mempertahankan Liang Pas, atau ada trik lain. Tentara Wu Wei di utara juga tidak berguna dan tidak bisa diandalkan. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terlihat kebingungan. Komandan pun berpikir tentara bulu hitam tidak akan menyerang orang-orang di kota saat ini. Kekuatan tentara Sin masih ada, tapi ini tidak akan menarik dan akan mengeluarkan tentara yang banyak, dan setengahnya pasti juga akan terbunuh oleh tentara bulu hitam. Bagaimana dengan ini? Kami
meninggalkan kota dan pergi ke utara untuk mengumpulkan pasukan tentara Wu Wei. Saya ingin melihat apakah tentara api dapat menjauhkan tentara bulu hitam dari Liang Pas, ucap komandan itu. Namun jika kita pergi, ini adalah bentuk pengkhianatan Tuan. Bagaimana? Ya, daripada kita di sini dan kemudian kita kebingungan dan kita mati, lebih baik kita ke tempat lain untuk mengumpulkan orang-orang dan bisa bertahan hidup lebih lama. Terlihat agak marah. Komandan, kamu bilang mungkinkah seseorang ingin menggunakan tangan tentara bulu hitam untuk membunuh kita? Ucap pembantunya. Ya, mungkin seperti itu. Ini tidak bisa dikatakan omong kosong. Ya, bawahan telah melampaui. Ya, Tuan. Maafkan saya jika seseorang di tentara Nanzhou benar-benar ingin menggunakan tangan musuh. Kecuali saya, Liu Zhou, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Jika dia masih hidup untuk melihat Kaisar Wen, dia harus mendiskusikan ini dengan cukup lama. Dan mereka pun berpikir sejenak. Terlihat kebingungan. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang yang pergi ke Tianzhen sudah kembali? Ucap ketuanya, kembalilah dan kita akan bersiap-siap di sini. Komandan itu melangkah dan kemudian semuanya kembali dan bersiaplah. Kita akan berperang dengan tentara bulu hitam. Persiapkan ini dengan baik-baik. Langsung film pun berakhir.